Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Erik ten Hag marah-marah pada sesi konferensi pers usai Manchester United dibantai Liverpool dengan skor 7-0. Sementara itu Tottenham Hotspur membandrol Harry Kane dengan mahar yang fantastis yakni mencapai 100 juta pound sterling. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Manchester United yang menelan kekalahan telak saat berhasil diperdaya Liverpool 7 gol tanpa balas. Nah, pada laga ini juga Jurgen Klopp berhasil membuktikan omongannya dengan mampu membuat MU menderita. Liverpool secara mengejutkan berhasil meraih kemenangan besar di pekan ke-26 Liga Inggris. Pada laga itu, skuad The Reds memperdaya Manchester United dengan keunggulan 7 gol tanpa balas. Setelah itu, kemenangan ini juga mampu membuka koar-koar dari sejumlah legenda setan merah. Sebelumnya, Rio Ferdinand sempat menyebut The Red Devil bakal menang dengan mudah. Berikutnya, kemenangan ini juga menjadi pembuktian dari ucapan Trent Alexander-Arnold. Sebelum laga, bek sayap berusia 24 tahun ini termotivasi untuk memenangkan pertandingan. Dia mengaku sangat sakit hati melihat MU berhasil menjuarai Carabao Cup. Di sisi lain, kekalahan ini membuat sang pelatih Erik ten Hag mengaku marah dengan skuadnya saat ini. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu menyebut kalau anak asuhnya bermain sangat buruk. Dia juga bilang kalau skuad The Red Devil nggak disiplin dan kerap melakukan kesalahan. Sementara hal berbeda dilontarkan oleh pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman ini mengaku senang dengan kemenangan besar yang diraih oleh pasukannya. Ex Borussia Dortmund itu mengungkapkan kalau ini kualitas sebenarnya dari permainan Liverpool. Lanjut ke hasil pertandingan La Liga, ada Barcelona yang semakin kokoh di puncak klasemen setelah meraih kemenangan tipis atas Valencia. Sedangkan rival mereka yaitu Real Madrid justru gagal memetik 3 poin setelah ditahan imbang Real Betis dengan skor 0-0. Barcelona meraih 3 poin penuh saat menghadapi Valencia di pekan ke-24 La Liga. Bermain di Camp Nou Spotify, pasukan Xavi Hernandez menekuk Valencia dengan keunggulan tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dilesakan melalui sundulan rapinya di menit ke-15 pertandingan. Barcelona sendiri sempat hampir kebobolan dengan aksi kekonyolan yang dilakukan Marc-Andre ter Stegen. Saat itu Stegen memberikan umpan tanggung sehingga berhasil diintersep Samuel Lino. Beruntung Lino gagal memanfaatkannya menjadi gol setelah sepakannya melambung tinggi. Sementara itu Blaugrana sendiri sebenarnya bisa menambah keunggulan mereka melalui titik putih. Sayang Ferran Torres yang menjadi algojo gagal memanfaatkannya menjadi gol. Bukannya menambah keunggulan, Blaugrana justru harus kehilangan satu pemain. Saat itu Ronald Araujo diganjar kartu merah oleh sang wasit karena menarik salah satu pemain Valencia. Setelah pertandingan, Xavi Hernandez pun turut memberikan komentar pada sesi konferensi pers. Dia mengatakan kalau skuadnya sangat menderita setelah beberapa pemain banyak membuang peluang. Hasil ini membuat Blaugrana memperoleh 62 poin dan memperlebar jarak dari Real Madrid dengan selisih 9 angka. Real Madrid meraih hasil kurang baik saat melakoni pekan ke-24 saat berhadapan dengan Real Betis. Di laga itu pasukan Los Blancos harus ditahan imbang dengan skor kacamata. Skuad asuhan Carlo Ancelotti mendominasi sejak wasit menemui peluit kick off. Terbukti El Real berhasil melesakkan 15 tembakan dan membukukan 63% penguasaan bola. Sayangnya hingga pertandingan berakhir nggak ada gol yang tercipta. Hasil ini membuat Real Madrid masih tertahan di posisi kedua dengan mengkoleksi 53 poin. Terakhir dari hasil pertandingan Serie A, ada Inter Milan yang kembali menyalip Lazio di peringkat kedua setelah mampu menang atas Lecce. Sementara AS Roma berhasil menekuk Juventus dengan keunggulan tipis 1-0. Selamat! Inter Milan meraih kemenangan saat berhadapan dengan Lecce dalam laga lanjutan pekan ke-25 Serie A. Bermain di hadapan para pendukung skuad Nerazzurri mengakhiri laga dengan skor 2-0. Nerazzurri membuka keunggulan di menit ke-29 melalui sepakan kencang dari Henrik Mkhitaryan. Memasuki babak, Lautaro Martinez berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-53. Tambahan 3 poin ini membuat Inter Milan kembali menyalip Lazio di peringkat 2 klasemen. Meskipun begitu, mereka masih terpaut 15 angka dari Napoli yang berada di puncak klasemen. AS Roma berhasil menaklukkan Juventus di pekan ke-25 Serie A. Bermain di Stadion Olimpico, skuad Giallorossi menang tipis atas Bianconeri dengan skor akhir 1-0. Juventus menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 60%. Meskipun kalah possession, AS Roma justru bisa mencetak 1 gol lewat Gianluca Mancini di menit ke-53. Bukannya menyamakan kedudukan, Juventus harus kehilangan satu pemain mereka setelah Moiskin diganjar kartu merah. Padahal Kean baru saja bermain selama 40 detik. Hasil ini membuat skuad asuhan Jose Mourinho menggeser posisi AC Milan di peringkat 4 klasemen.
Mereka terpaut 3 angka dari Inter Milan yang berada di peringkat kedua. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke kabar rumor nih. Ada MU yang tertarik meminang Christian Pulisic. Bicara soal setan merah, rival mereka yaitu Manchester City juga nggak mau kalah dengan berminat mendatangkan Adrien Rabiot. Christian Pulisic jarang mendapat tempat di Chelsea sejak diasuh oleh Graham Potter. Gak heran winger asal Amerika Serikat ini kerap dikabarkan gak betah dan ingin cabut di musim panas nanti. Pulisic pun gak harus pusing mencari klub barunya karena sedang diminati oleh MU. Menurut laporan, Erik ten Hag mengaku menyukai gaya permainan sang pemain. Apalagi peluang setan merah memboyong Pulisic ke Old Trafford juga terbuka lebar. Sebab manajemen The Blues pun enggan menghalanginya untuk angkat koper. Manchester City dikabarkan tertarik mendatangkan Adrien Rabiot dari raksasa Serie A Juventus. Alasannya kontrak pemain asal Prancis itu akan berakhir pada musim panas mendatang. Di musim ini Rabiot menjadi salah satu pemain kunci pasukan Massimiliano Allegri. Terbukti dia mampu mencetak 7 gol dari 23 pertandingan yang telah dilakoni. Gak heran kalau Scott Citizens meminati sang pemain sebagai proyek jangka panjang. Apalagi dia digadang bakal menjadi pengganti Ilkay Gundogan yang berkemungkinan angkat koper dari Etihad. Arsenal sedang mengincar Julian Brandt dari Borussia Dortmund di akhir musim nanti. Seperti diketahui, skuad The Gunners memang mengincar gelandang baru sejak musim dingin lalu. Gelandang berusia 26 tahun ini menjadi salah satu gelandang andalan skuad di Borussia. Terbukti Brandt sudah mengemas 9 gol dan 5 assist dari 31 laga musim ini. Namun skuad asuhan Edin Terzic berpeluang untuk melepasnya pasca musim panas nanti. Hal itu baru terjadi seandainya Brandt gak menambah masa baktinya di Sinyal Iduna Park yang bakal habis tahun 2024. Chelsea sudah mengamburkan banyak uang pada bursa transfer musim panas maupun musim dingin lalu. Menurut laporan dari Goal, skuad The Blues sudah menghabiskan 661 juta euro untuk belanja pemain. Meskipun begitu, mereka tetap nggak puas dengan pemain yang ada saat ini. Kabarnya Chelsea menginginkan Dominik Szoboszlai yang saat ini membela klub asal Jerman yakni RB Leipzig. Bahkan menurut laporan terbaru, skuad The Pensioners sudah mencapai kesepakatan personal. Itu artinya Chelsea tinggal meyakinkan skuad di bulan untuk memboyong Szoboszlai. Newcastle United sedang mengincar Denzel Dumfries dari Inter Milan di musim panas nanti. Skuad The Magpies ingin memperdalam skuad mereka untuk mengarungi musim 2023-2024. Selain itu, sang pemain juga memang gencar diisukan akan pergi pada bursa transfer nanti. Alasannya sang pemain ingin mencoba tantangan baru di luar Italia. Akan tapi pasukan Eddie Howe bukanlah satu-satunya klub yang tertarik dengan Dumfries. Pasalnya Manchester United juga sangat menginginkan jasa sang pemain. Next, Tottenham Hotspur berniat untuk mempermainkan Dejan Kulusevski yang tampil gemilang di musim ini. Berikutnya masih dari kabar Daily White, mereka membandrol Harry Kane dengan mahar sebesar 100 juta pound sterling atau 1,7 triliun rupiah. Wah, mahal banget ya guys, kira-kira klub mana sih yang bisa memboyong Kane? Komen di bawah. Tottenham Hotspur berniat untuk mempermainkan Dejan Kulusevski. Kulusevski sendiri saat ini masih berstatus sebagai pemain pinjaman dari Juventus hingga akhir musim nanti. Skuad The Lily-White berniat mempermainkan Kulusevski karena performa impresifnya di musim ini. Terbukti dia telah mencetak 2 gol dan 5 assist dari 18 pertandingan di ajang Liga Inggris. Namun Tottenham harus merogoh kocek yang lumayan besar agar bisa memboyong Kulusevski ke London. Pasalnya Juventus membandrolnya dengan mahar 30 juta pound sterling. Tottenham Hotspur merespon para klub yang ingin mendapatkan jasa Harry Kane. Manajemen The Lily-White membandrol harga sang pemain dengan mahar yang fantastis. Dilansir dari Football Insider, harga tersebut mencapai 100 juta pound sterling atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Manchester United diyakini menjadi klub terdepan dalam perburuan sang bomber. Selain itu, Kane juga tengah diminati oleh raksasa La Liga yakni Real Madrid. Namun El Real diprediksi gigit jari karena bomber asal Inggris ini mempertimbangkan untuk nggak bermain di luar Inggris. Berita selanjutnya ada AC Milan yang berminat mendatangkan Ruben Loftus-Cheek yang dirumorkan cabut dari Chelsea. Sedangkan rival mereka yaitu Inter Milan tertarik untuk meminang Emre Can yang sudah lama mengincar sang pemain. Ruben Loftus-Cheek telah memainkan 23 pertandingan bersama Chelsea di musim ini. Melihat performanya yang impresif itu, AC Milan tertarik untuk memboyongnya di musim panas mendatang. Kehadiran Loftus-Cheek ke San Siro diharapkan bisa menambah kedalaman skuad di lini tengah.
Apalagi pasukan Stefano Pioli itu dinilai sedang kekurangan seorang gelandang berkualitas. Di sisi lain, manajemen The Blues pun berniat untuk melepas sang pemain di musim panas nanti. Mereka mematok harga 25 juta euro bagi klub yang menginginkan jasa sang pemain. Inter Milan mencari sosok gelandang baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Bersumber dari Tuttosport, manajemen Nerazzurri membidik Emre Can dari Borussia Dortmund. Menurut laporan tersebut, Nerazzurri sudah lama mengincar sang pemain sejak musim panas lalu. Kehadiran pemain asal Jerman itu dinilai bisa memperkuat lini tengah mereka. Selain itu, mereka juga diyakini bakal menjadi pengganti Marcelo Brozovic. Sebelumnya, gelandang asal Kroasia ini sering diruborkan bakal segera angkat koper dari Giuseppe Meazza Stadium. Roberto Firmino secara resmi telah mengumumkan akan hengkang dari Liverpool di musim depan. Hal itu membuat beberapa klub elit Eropa meminati pemain asal Brazil tersebut. Salah satu klub yang tertarik menggunakan jasanya adalah raksasa Serie A yakni Juventus. Akan tapi Bianconeri kesulitan untuk bisa membayar beban gaji sang pemain yang dinilai besar. Tutto Juve mengabarkan kalau Juventus baru akan sanggup membayar gaji Firmino apabila mereka dipastikan lolos ke Liga Champions pada musim 2023-2024 mendatang. Aymeric Laporte diisukan akan cabut dari Etihad Stadium pada bursa transfer musim panas nanti. Alasannya pemain asal Spanyol itu jarang mendapatkan kepercayaan Pep Guardiola musim ini. Hingga pekan ke-26 Liga Inggris, Laporte cuma memainkan 7 laga saja. Bahkan dari 7 laga itu, ex-Athletic Bilbao ini lebih sering dimainkan dari bangku cadangan. Melihat hal tersebut, Barcelona mengaku tertarik merekrut Laporte pada musim panas nanti. Namun mereka harus bersaing dengan Paris Saint-Germain untuk mengamankan jasanya. Cristiano Ronaldo dikabarkan mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki dan Suriah. Pria yang akrab disapa CR7 ini memberikan berbagai macam bantuan, termasuk kebutuhan pokok yang sedang dibutuhkan oleh para pengungsi, mulai dari tenda, makanan, bantal, selimut, tempat tidur, susu bayi, sampai persediaan medis. Sebelumnya Ronaldo sendiri sudah menerima kunjungan dari seorang bocah asal Suriah. Saat itu bocah tersebut ingin mendatangi Ronaldo setelah kehilangan ayahnya. FIFA disebut akan melakukan uji coba VAR pada perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Di babak penutup ada PSM Makassar yang berhasil comeback setelah mengalahkan Persis Solo dengan skor tipis 3-2. Piala Dunia U20 sebentar lagi akan segera bergulir. Kabarnya kompetisi muda paling bergengsi ini akan berlangsung di Indonesia pada bulan Mei yang akan datang. Menurut laporan dari Detik Sport, FIFA akan mencoba penayangan video VAR ke penonton stadion. Hal itu sudah diputuskan dalam rapat tahunan International Football Association Board atau IFAB. IFAB menekankan kalau pihaknya turut membantu penyelenggara yang nggak punya sumber daya yang cukup, termasuk mengimplementasikan VAR yang punya biaya rendah. PSM Makassar melakukan comeback pada pekan ke-28 Liga 1 melawan Persis Solo. Bertanding di Gelora B.J. Habibie, skuad Juku Eja menekuk Laskar Sambar Nyawa dengan skor 3-2. Persis Solo sebenarnya unggul terlebih dahulu lewat gol dari Rio Matsmura di menit ke-32. 3 menit berselang, PSM sempat hampir menyamakan kedudukan lewat sepakan Everton. Namun wasit menganulir gol tersebut karena menganggap pemain asal Brazil ini berada dalam posisi offside. Di babak kedua, PSM baru berhasil menyamakan kedudukan melalui Yakob Sanuri di menit ke-62. Pasukan Laskar Sambar Nyawa kembali unggul di menit ke-66 melalui sepakan dari Fernando Rodriguez. Akan tapi PSM berhasil membalasnya lewat gol William Pluim di menit ke-69. Kemudian di menit ke-77 skuad Ayam Jantan berbalik unggul melalui sundulan Everton. Hasilnya membuat PSM berhasil memperlebar jarak dengan Persib Bandung yang berada di peringkat kedua. Skuad Juku Eja hingga saat ini telah memperoleh 62 poin dan unggul 10 poin atas Maung Bandung. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Sunarto Hanggo. Hadir selalu cetak gol harian, salam dari kami Ambon, Maluku. Wah, kalau abang ini dari Ambon, kalau kalian dari mana aja guys? Absen di bawah ya. Sampai jumpa.